Setelah konser Foo Fighters di Madison Square Garden sebelumnya, giliran Bruce Springsteen menghibur warga New York serta turis ke kota tersebut di St. James Theater, sekaligus membuka kembali pertunjukan Broadway berdasarkan kisah hidupnya. This is my city and I'm thrilled that Bruce has decided to lead the charge back to Broadway. Ini adalah pertunjukan Broadway pertama yang diselenggarakan dengan kapasitas penuh 100%. Warga luar New York pun ramai berdatangan. Something exciting to share with my mom. You know, she's a big Bruce fan too, so. He's a healer. He heals the nation. He's powerful. This will be powerful just after like 9/11. He's a healer and he will help us to heal. Dengan telah tervaksinasinya 70% lebih warga negara bagian New York, setidaknya dengan dosis pertama, maka kegiatan usaha termasuk hiburan kembali menggeliat di bekas epicentrum pandemi ini. Setelah istirahat panjang akibat pandemi, kota New York kini kembali beraktivitas sesuai dengan julukan lamanya sebagai kota yang tidak pernah tidur. Sebagian besar pertunjukan di Broadway baru akan buka kembali pada bulan September. Tapi setidaknya pertunjukan, begitu juga dengan pertandingan olahraga kembali bisa berlangsung dengan kehadiran ratusan orang. Syaratnya adalah untuk warga New York, mereka harus menunjukkan Excelsior Pass atau paspor vaksinasi digital setempat, tapi mereka juga bisa membuktikannya dengan sejumlah pembuktian atau dokumentasi lain, atau setidaknya membuktikan bahwa mereka negatif COVID. Keharusan menunjukkan bukti vaksinasi ini memunculkan demo kecil di luar St. James Theater. Well, they're employing the health passports, right? So someone like myself, my friends over here, we can't go see this show because we haven't gotten the vaccination. Keraguan terhadap vaksin atau bahkan penolakan divaksinasi menjadi kendala utama tercapainya vaksinasi 70% warga Amerika pada Juli. Dan ditengarai berada di balik kembali merebaknya virus corona, khususnya dari varian Delta, di wilayah minim vaksinasi seperti Alabama, Arkansas, Oklahoma, dan Missouri. Missouri bahkan melaporkan jumlah lonjakan 6 kali lipat pasien baru, dengan sebagian besar pasien merupakan warga muda yang tidak tervaksinasi. There is no doubt those states that are not vaccinating well could very well lag the remainder of the country in recovering from this situation. Di negara bagian yang angka vaksinasinya tinggi pun seperti Washington, varian Delta dan penolakan terhadap vaksin mengancam kemajuan yang telah dicapai berkat vaksinasi. We also are still seeing deaths in our state from COVID, and I want to be clear that those folks we are seeing who are hospitalized and dying are people who are not vaccinated. Seorang dokter anak di kota Tacoma dekat Seattle memberitahu TV ABC bahwa salah satu pasien remajanya mengidap COVID untuk kedua kalinya, dan satu-satunya anggota keluarga yang tidak kembali tertular virus corona adalah ibunya yang tenaga kesehatan dan telah divaksinasi. True believer anti-vaxxers that you're not going to be able to convince that any vaccine is safe, but I believe there's and studies have shown huge majority in the middle who are vaccine hesitant, who are heavily influenced by things that they might see on social media, very convincing misinformation that is abundant. Menurut laporan baru oleh Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC, ada 3 alasan utama warga Amerika menolak atau ragu terhadap vaksin, yaitu tidak percaya saja, cemas soal efek samping, dan ketiga, tak yakin mereka perlu divaksinasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.